Pengakuan Sandra Dewi di meja hijau, harta dari suami cuma cincin kawin. Artis ternama Sandra Dewi menepis tuduhan bahwa barang-barang mewah serta aset yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung memiliki kaitan dengan terdakwa Harvey Mois, suaminya. Pengakuan ini ia sampaikan saat dirinya bersaksi dalam persidangan terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun itu pada Kamis kemarin. Tak hanya soal tas, bantahan Sandra juga diperluas ketika menyangkut 2 unit apartemen dan 141 unit perhiasan yang juga disita oleh penyidik. Ia menjelaskan bahwa aset-aset ini merupakan hasil jerih payahnya sendiri sebagai seorang influencer dan brand ambassador. 2 unit apartemen yang dipermasalahkan tersebut, kata Sandra, sebenarnya diperolehnya dari hasil kerjasama dengan perusahaan properti tempat ia menjadi brand ambassador. Menariknya, apartemen-apartemen tersebut didapatkan bahkan sebelum ia menikah dengan Harvey Mois, yang memperkuat argumennya bahwa Harvey tidak ada keterlibatan dalam pengadaan aset tersebut. Di akhir persidangan, Ketua Majelis Hakim kembali menanyakan kepada Sandra apakah masih ada barang-barang lain yang belum disebutkan. Sandra menjawab bahwa tidak ada barang lain yang berasal dari Harvey Mois yang diberikan kepadanya selain cincin kawin dan cincin pertunangan mereka. Dia juga menegaskan bahwa cincin-cincin tersebut tidak ia izinkan untuk disita oleh pihak penyidik. Cincin itu bagi Sandra adalah simbol pernikahannya yang memiliki nilai sentimental yang tak bisa digantikan dengan materi apapun. Mahalini catat sejarah sebagai penyanyi wanita pertama di Indonesia yang capai 1 miliar streaming. Mahalini, salah satu penyanyi berbakat Indonesia, menorehkan sejarah dalam industri musik tanah air dengan menjadi penyanyi wanita pertama yang berhasil mencapai 1 miliar streaming di platform musik pada Desember 2023. Prestasi gemilang ini menunjukkan dedikasi dan perjalanan panjangnya dalam industri musik yang penuh dengan tantangan. Pada sebuah podcast eksklusif bersama Magna Talks yang diunggah pada 12 Oktober 2024, Mahalini berbagi cerita mengenai perjalanan karirnya dari awal kemunculannya hingga kesuksesan yang ia nikmati saat ini. Kesuksesan itu bukan sekedar waktu, tapi tentang perjuangan dan pengorbanan yang ada di baliknya. Ujar Mahalini menggambarkan betapa proses yang ia lalui penuh dengan liku. Perjalanan karir Mahalini dimulai pada 2019 melalui ajang Indonesian Idol, di mana ia berhasil menunjukkan bakat dan dedikasinya meskipun kompetisi yang ia hadapi sangat ketat. Ajang ini menjadi batu loncatan penting yang membuka pintu bagi karir solonya. Sejak saat itu Mahalini terus bereksplorasi dan menemukan identitas musiknya yang akhirnya membawanya ke puncak popularitas. Salah satu lagu yang menjadi titik penting dalam karirnya adalah Sisa Rasa. Lagu ini tidak hanya menjadi hit besar tetapi juga memiliki makna yang sangat pribadi bagi Mahalini. Ia menciptakan lagu ini di saat yang paling berat dalam hidupnya dan tanpa disangka lagu tersebut berhasil menyentuh hati banyak orang. Namun di balik kesuksesan lagu tersebut, Mahalini harus menghadapi duka mendalam, yaitu kehilangan ibunya. Kehilangan ini menjadi pukulan emosional yang besar tetapi juga memberikan pelajaran bagi Mahalini tentang keteguhan hati dan ketulusan dalam berkarya.